Anda kembali bersama kami dalam IDX for Session Closing. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian global di tahun ini ternyata tak seburuk dugaan awal. IMF memprediksi perekonomian sebagian besar negara maju dan berkembang akan berada di bawah level 2019 bahkan pada tahun depan. Lantas seberapa cemerlang perekonomian dunia di 2020? Berikut informasinya. Proyeksi ekonomi tahun ini yang lebih baik dari prediksi awal karena kondisi kuartal 2 yang tak seburuk perkiraan dan tanda-tanda pemulihan ekonomi pada kuartal 3. Meski demikian, resesi ekonomi tahun ini merupakan yang terdalam sejak depresi hebat Amerika Serikat yang berlangsung selama 10 tahun sejak tahun 1929. Perekonomian sebagian besar negara maju dan berkembang akan berada di bawah level 2019 bahkan pada tahun depan. Namun, pengecualian berlaku pada ekonomi Tiongkok yang diproyeksi masih mencatatkan pertumbuhan pada tahun ini sebesar 1,9%. Ekonomi Tiongkok pada tahun depan diprediksi tumbuh mencapai 8,2%. Negara-negara yang lebih mengandalkan perekonomian dengan kontak antar manusia dan ekspor minyak bumi akan menghadapi pemulihan yang lebih lemah jika dibandingkan dengan ekonomi yang dipimpin manufaktur. Mengutip Dana Moneter Internasional kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2020. Angkanya menjadi minus 4,4%, lebih baik dibandingkan prediksi Juni lalu yang sebesar minus 5,2%. Penyebabnya kondisi kuartal 2 tidak seburuk perkiraan dan ada tanda-tanda pemulihan ekonomi pada kuartal 3. Meski begitu, perekonomian Indonesia justru diperkirakan mengalami kontraksi lebih dalam, yakni dari minus 0,3% pada Juni menjadi minus 1,5% pada Oktober. Sejumlah negara lain juga memiliki proyeksi serupa. Mereka adalah Malaysia minus 6%, Filipina minus 8,3%, dan India minus 10,3%. Lembaga internasional ramai-ramai merevisi lebih baik proyeksi ekonomi global meski masih terkontraksi. Namun pemulihan ekonomi ke level sebelum pandemi masih harus melalui pendakian panjang dan rentan jauh. Mengutip laporan World Economic Outlook edisi Oktober, proyeksi perekonomian global pada tahun ini menjadi negatif 4,4%. Lebih baik dari prediksi Juni yang minus 5,2%, namun ekonomi dunia diperkirakan tumbuh lebih lambat dari prediksi sebelumnya yang tumbuh 5,4% menjadi 5,2%. Tak hanya sebabkan kemunduran ekonomi, mengutip catatan Organisasi Buruh Internasional, pandemi COVID-19 menyebabkan pengurangan jam kerja besar-besaran yang setara dengan 400 juta pekerjaan penuh waktu pada kuartal 2 2020, lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 yang setara dengan 115 juta jam kerja. Pekerja wanita yang bekerja dalam sektor informal paling banyak terdampak, meski terjadi perbaikan pada data ketenagakerjaan sejak Mei seiring pemulihan ekonomi. Mengacu pada potensi kenaikan pendapatan sebelum pandemi, potensi pendapatan uang hilang dapat mencapai 28 triliun dolar Amerika selama 2020 hingga 2025, lebih besar dibandingkan proyeksi sebelumnya 11 triliun US dollar yang hanya terjadi pada 2020 hingga 2021. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan masih menjadi risiko negatif terbesar terhadap proyeksi pertumbuhan kawasan ini untuk tahun ini dan tahun depan. Untuk mengurangi risiko, berbagai pemerintah di kawasan ini telah memberikan respons kebijakan yang sangat luas, termasuk paket dukungan kebijakan terutama dukungan pendapatan yang nilainya mencapai 3,6 triliun US dollar. Selain COVID-19, risiko negatif lainnya timbul dari ketegangan geopolitik, termasuk peningkatan konflik perdagangan dan teknologi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.